Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, secara khusus keluarga besar PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 yang saat ini juga turut merasakan kelahiran Kristus, yang saat ini juga percaya bahwa setiap kehadiran kita pribadi lepas pribadi saat ini adalah alamat kelahiran Kristus. Maka di awal ini kami yakinkan Ibu Bapak Saudara bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang hadir pada saat ini pulang dengan sia-sia, tapi melainkan setiap kehadiran kita akan menjadi alamat berkat Natal untuk saat ini. Amin. Dan firman Tuhan yang akan menjadi berkat rohani kita untuk saat ini tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 24, dan kita boleh baca bersama 3, 2, ya. Dan subtema Natal memampukan kita menjaga hubungan yang harmonis, terus berkarya dan melakukan pekerjaan baik sehingga produktivitas palku bertumbuh dan juara. Bapak Ibu Saudara, khotbah kita ini secara khusus tentang bagaimana hubungan yang harmonis. 1 jam saya sudah duduk menikmati acara Natal ini. 1 jam saya mengikuti nyanyian demi nyanyian, kor demi kor, musik demi musik. 1 jam saya duduk. Tolong ketika giliran saya kau jangan keluar. Pak, berapa lama biasanya khotbah di BTP 4 ini? 1 jam. Khotbah apa itu 1 jam? Kalau 1 jam Pak, bukan saya tak boleh, bukan saya tak mau. Takut itu makeup mama-mama luntur 1 jam, dia panas di sana. Tapi nggak apa-apa, saya percaya hikmat Tuhan beserta kita Ibu Bapak. Sampai di mana Tuhan tunjukkan kekuatan firman ini, sampai di sana tetap kita aminkan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sudah menjadi perbincangan yang sangat panjang tentang hubungan yang harmonis, tentang menciptakan hubungan yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mempertahankan hubungan. Sudah bolak-balik ini menjadi perbincangan, baik dalam adat, baik dalam agama, bahkan agama apapun. Tapi entah kenapa semakin manusia beragama, kadang semakin sulit untuk mengerti hubungan dengan orang lain. Makanya saya selalu bangga berkhotbah Pak Ibu kalau ada hajatan atau kebaktian okumene seperti ini. Kenapa saya bangga? Sebab saya pastikan di sini ada HKBP, di sini ada Katolik, di sini ada Pentakosta, di sini ada Betel, di sini ada GBKB, di sini ada HKI, di sini ada GKPI, di sini ada yang gak ada gerejanya. Gimana tahu gak ada gerejanya? Saya selalu bangga, kenapa? Karena ini sudah tidak terjadi lagi setiap minggu. Saya yakin jemaat Tuhan ini hari Minggu akan kembali ke gereja masing-masing. Maka tidak ada jemaat Tuhan yang mengatakan kepada istri atau suami, "Ma, oh, hari Minggu kita ke Katolik yuk." Yo. "Ma, yuk, hari Minggu kita ke GBI." Yo, enggak ada. Maka kadang saya percaya Bapak Ibu, kenapa Yesus tak pernah dirikan gereja? Supaya dirimu tetap menjadi gereja. Panitia pembangunan pun gak pernah dilantik itu.
Maka jangan terlalu bangga panitia-panitia pembangunan ya. Yang kau banggakan, yang kau bangun sebenarnya adalah semangat peribadahan gereja manapun kamu. Apa pernah ada baca di Alkitab itu Yesus dirikan gereja? HKBP pula, nggak ada itu. Saya pahami supaya kembali paham gereja adalah diri saudara dan saya. Bayangkan semakin banyak gereja, pertanyaannya adalah semakin baikkah hubungan saudara? Semakin indahkah saudara berkomunikasi? Semakin baikkah hubungan gereja-gereja? Harusnya memang iya. Makanya saat ini para gereja, para pimpinan-pimpinan gereja banyak memperkuat hubungan dan gerakan oikumene. Bagaimana semangat kebersamaan gereja dalam paham yang benar tentang Kristus. Dan anehnya ibu bapak saudara, sekuat apapun hubungan, tapi terkadang masalah yang sangat kecil pun bisa meretakkan dan memutuskan hubungan itu. Ada sebuah cerita begini. Sintulah dulu kubilang ya tulang, jangan tersinggung ya. Tolong ya. Pulang dari sini minta dia ya mang, dari istri masing-masing ya pak, bukan dari saya. Ada seorang sintua yang berjumpa dengan seorang anak muda. Anak muda katakan apa? Amang sintua, tolong doakan saya. Kenapa? Saya berdosa. Ah tenang, kita berdoa. Sambil itu pundak itu dipegang oleh amang sintua. Adik, tenang aja, kita berdoa. Ampuni dia Yesus. Lalu sintua bertanya, bagaimana perasaanmu? Sudah tenang? Belum tulang. Kita berdoa lagi. Sudah tenang? Belum. Apa dosa yang kau kerjakan? Saya mencuri amang sintua. Ah, tenang saja. Yesus Maha Pengampun. Kita berdoa lagi. Sudah tenang? Belum. Apa rupanya kau curi? Ayam. Ayam siapa? Ayammu. Langsung sintua itu bilang, tulang, keluar kau. Coba bayangkan itu Dan kupikir di rumah juga Bapak Ibu Saudara, kadang tidak ada masalah yang serius, tapi kita boleh bertahan tidak bicara dengan istri sampai berbulan-bulan. Tidak ada masalah yang serius, hanya masalah terlambat kopi, suami boleh tersinggung. Hanya karena terlambat makanan, suami boleh tersinggung. Hanya karena bapak-bapak ini terlalu lama pulang dari kede, kau pun tersinggung. Saya selalu bilang itu, kadang nggak ada masalah yang serius. Coba bayangkan, apalagi akamang, pahamilah wanita itu dengan sedalam-dalamnya. Karena kita pastikan mereka hanya butuh dipahami. Kadang mereka tak mau paham. Biarlah situ. Sudah istri kita pakai mandi bilang. Iya kan? Betul. Karena ibu-ibu pekerja jamak, kita pekerja tunggal. Karena mama-mama harus mengeluarkan 21.000 ke atas satu hari, kita hanya 7.000. Bayangkan kalau dia merepet pak, dia sedang menghabiskan stok. Maka kau harus paham, kalau istri-istri merepet itu menghabiskan apa yang sedang dia miliki. Dan memang banyak rumah tangga kita, dan begitu misalnya hubungan kita sedang tidak baik-baik, entah kenapa jemaat Tuhan bangga harus didamaikan mertua. Harusnya saudara malu. Kenapa rumah tangga misalnya hubungan yang sedang tidak baik-baik, harusnya Anda malu, harus dipersatukan di kantor polisi. Kalau ada rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja, harusnya saudara malu kalau pendeta juga harus mendamaikan saudara. Bagi saya begitu. Karena apa? Ketidakmauan dan mempertahankan ego yang luar biasa. Kadang masalah kecil bisa menghancurkan kita. Itu sama itu dengan abang adik yang sedang pergi ke sebuah hutan. Maka ada suara-suara aneh didengar. Anak yang paling besar katakan apa? Itu monyet. Anak kedua katakan apa? Itu mawas.
Bertahan. Yang anak pertama bilang itu monyet, yang kedua, anak kedua bilang itu mawas, sampai berantem. Mulai hari ini kau ke sana, kau ke sana. Saya sudah bilang monyet, saya sudah bilang mawas. Pertanyaan, ayah hubungan ni boda tu sudi tu alahun dua. Yang bahkan tidak berhubungan dengan keluargamu pun kau bisa berantem. Saya juga merasakan itu. Ketika istri saya harus pilih Ganjar dan saya pilih Prabowo. Setiap dia mengantar kopi dia katakan Ganjar Mahitana, Prabowo Daud Sonika. Ya untung aja kami saling menjaga, tapi begitu hari itu final kami pun move on dan berdamai. Caranya tahu Bapak Ibu Saudara? Saya letakkan uang 2 juta di tempat tidur. Daun neneng mengajari hamu dok ka mama. Hak dina to perlu do uang kaget. Enggak, itu juga cara memperbaiki hubungan. Maka anak bos, kalau celanamu tergantung mau dicuci, jangan kau bersihkan kali kantongnya itu. Betul. Mereka kan kaget bahagia hanya mendapatkan 10.000. Las tudah tu ho, tak pabon itu ho. Biar aja. Mana ada mama-mama di muka bumi ini yang mencuci celana suami itu tidak dibalikan kantongnya. Kalau ada mama malah bilang, aku nggak pernah. Pergi subhanallah. Jadi kau bantu juga lah. Itu soal hubungan juga. Ya pura-pura lah kau tinggalkan limpul 20. Jangan bersibuk harga 1.000 betong IPS soro. Ayah sosongkakan naho. Oke lah, yang saya maksud ibu bapak, tidak ada hubungan yang baik-baik tanpa masalah yang serius atau tidak serius. Lalu kita masuk kepada poin berikut. Ibu bapak, Natal pada awalnya bukan Natal yang baik-baik saja. Natal pada awalnya bukan situasi yang baik-baik saja. Yang pertama, kandang domba itulah tempat yang bau, amis. Sampai-sampai ada anak sekolah minggu itu kalau berpuisi tentang kandang domba, dia bayangkan dia sampai menangis itu. Itu bagaimana Yesus lahir di kandang domba. Kasihan sekali. Benar dalam cerita Alkitab katakan apa? Ada rumah yang digedor, tidak ada kamar. Benar Alkitab diceritakan apa? Tidak ada lagi kamar yang ada. Akhirnya kandang domba menjadi tempat terakhir. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bagi saya kandang domba adalah tempat yang tepat bagaimana Kristus lahir. Sebab apa? Ternyata kandang domba yang penuh bau, kandang domba yang sangat amis, kandang domba yang sangat tidak disenangi, itu adalah wajah kita, wajah saudara dan saya. Karena dosa kita dibentuk dan diwujudkan dan digambarkan dengan kandang domba yang berbau itu. Dia yang gue menurut tahu hadang dipinahani hodo idoho tahu di dosa tai ikut tusi di mana tubuh. Di mana saya berdosa, di situ dia akan lahir supaya kita kembali dipulihkan. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu, apa dosamu terakhir ini? Saya yakin keluarga PTP 4 tidak ada yang melakukan itu. Kita baru saja melakukan pilkada. Masih adakah PTP 4 yang masih menanti serangan Pfizer? Jangan ketawa, karena aku nggak dapat. Masih ada. Kesitulah dia harus lahir hari ini. Tu serangan Pfizer nih. Semua katakan dengan kami nasongoni. 3 ya. Dangolo kami mengakui. Dosa yang Anda lakukan dan saya, memang Yesus harus lahir ke situ. Dan itulah kandang domba itu. Masih adakah bapak-bapak akhir-akhir ini yang suka marah-marah sama istri? Ada? Mama-mama saya tanya dulu. Mama-mama, masih adakah suami yang memaki istri akhir-akhir ini?
Mereka takut karena suaminya datang. Kepada mulutmu yang selalu memaki itu, di situ dia harus lahir. Mana puncak dosamu, ke situ dia harus lahir. Maka setelah dia lahir di sana, kandang domba yang tadinya adalah berbau menjadi wajah, menjadi tempat yang agung, menjadi tempat yang indah, sebab dia dikembalikan menjadi tempat yang baik. Karena tempat yang sangat berbau akhirnya menjadi harum, akhirnya menjadi bagus karena Yesus lahir di sana. Lalu yang kedua, Natal pertama bukan baik-baik saja. Maria dan Yusuf itu dicibir dan ada di mulut orang. Sebab apa? Maria harus hamil di luar nikah. Anda bayangkan, sekeras-kerasnya hukum adat Batak, hukum Yahudi lebih hebat untuk mempermalukan orang-orang seperti ini. Kalian pikir Bapak Ibu, menjadi Maria itu enteng, menjadi Maria itu enak? Dan mana ada orang tua yang putrinya kalau mengaku, "Pak, aku sudah hamil loh." Terus bapak nih, "Bagus." Gak ada. Gak ada. Itu peristiwa memalukan. Dan itu buktinya apa? Yusuf hendak menceraikan dia diam-diam. Karena bagi Yusuf juga ini memalukan sekali. Bagi Yusuf juga ini tidak benar. Amang, lu jeniau menjaga-jaga suri hujaga da kola jolma rongit begudung hujaga unang ido iton HP hita na mardongan. Sakit itu Pak, iya kan? Tapi biasanya kalau ada jemaat Tuhan yang punya masa lalu, semoga dia tidak menjadi akar pahit Tapi ini Maria benar-benar situasi yang tidak baik-baik saja. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan katakan apa? Jangan malu untuk mengambilnya menjadi istrimu, dan jangan pernah ceraikan dia, karena apa yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Tapi itu bisa kita bayangkan, sangat tidak enak. Lalu Natal juga tidak baik-baik saja di awalnya. Herodes merasa terganggu karena ada saingan yang datang. Pak, Bu, ini saya awali supaya jangan sampai Natalmu juga tidak baik-baik saja sekarang. Herodes terganggu karena apa? Dia terganggu kalau ada orang lebih hebat. Dia terganggu kalau ada orang lebih berwibawa. Dia terganggu kerajaannya direbut. Padahal ibu bapak, Yesus masih bayi, belum diapa-apain, tapi Herodes sudah terganggu. Ibu bapak, jangan sampai ada lagi yang terganggu saat ini untuk masuk di Natal ini. Tidak usah terganggu. Dan ternyata perihal Herodes ini juga kadang muncul dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa? Tidak semua orang berpikiran positif kepada orang lain yang lebih hebat. Tapi saya yakin semua ibu-ibu di sini akan mengatakan, puji Tuhan, ketika di dekatnya ada mama-mama lebih cantik dari dia. Walaupun saya kurang percaya, karena bapak-bapak biasanya melihat mama-mama, kalau mama-mama biasanya melihat mama-mama juga. Maka saya heran, itu mama-mama boleh hafal harga tas, sepatu, madar, kabaya. Wah, hebat. Tapi jangan sampai ya, Inang, coba lihat sebelahmu. Kalau emasnya lebih besar, selo kau, selo. Jangan ribut, jangan terganggu kau. Selo. Ini kadang mama-mama begitu. Kalau orang pakai emasnya 6 kilo, kau pakai raten sepeda, selo kau, selo. Jangan ribut, Herodes kau. Ini penyakit Natal. Ibu bapak, semoga diantaramu juga ada seperti saya, bahwa sampai hari ini saya tak beli baju baru untuk Natal PTP 4 ini. Coba tunjuk tangan teman saya yang tidak beli baju baru.
Enggak apa-apa. Maksud saya begini, unang ala suadong baju baru terganggu hosononari Herodes dulu. Ini istri saya ingatkan saya minggu lalu, Pak belikan baju Natalmu. Tidak. Belikan Pak. Tidak. Jolo mula kita CPTB nopat di sana. Maaf Bapak Ibu, saya bukan kasih kode ya. Bukan. Saya hanya coba firman ini harus menghibur sampai hatimu yang paling dalam. Amin. Maka tolong jangan ada yang terganggu saat ini. Ya, jangan. Kalau sarungmu masih kredit, sarung kawanmu kontan, silo. Jangan ribut. Bahkan kalau nanti kita makannya nanti. Kalau nanti makan dan kurang, selo. Jangan baru dikorbain, baru ketawa, gak dapat makan, mulutmu harus berbau makian. Atong sudah cuma dok, makan tidak makan, aku bersuka cita. 3 ya. Sesi konsumsi, semua nasi jual. Karena sudah kuamankan ini semua. Jadi tolong jangan cepat-cepat terganggu ibu bapak ya. Kasihan. Sebenarnya begitu Anda iri dengan seseorang, Anda sedang membunuh dirimu sendiri. Maka jangan terganggu. Selo. Udah kon. Mudah-mudahan. Baik. Lalu yang keempat, Natal juga bukan dalam situasi baik-baik saja. Tolong jangan bosan ya Bapak Ibu, ini masih pembukaan. Yang keempat itu gembala. Gembala adalah orang yang selalu dicibir dan dibuat menjadi golongan terendah di zaman itu. Orang yang tidak pernah dipandang, orang yang tidak pernah kata sambutan tadi. Orang yang tidak pernah diperhitungkan, tapi malaikat berkata apa? Jangan takut. Akhirnya gembala menjadi saksi pertama kelahiran Kristus. Ibu bapak, Allah bukan anti jabatan, Allah bukan anti penguasa, Allah bukan anti orang kaya. Tapi biar saudara kaya, hatimu tetap jadi gembala. Biar saudara punya jabatan tinggi, tapi hatimu masih hati gembala. Supaya kamu dan hatimu benar-benar menjadi palungan kelahiran Kristus untuk hari ini. Karena terkadang begitu Pak, Bu, gaya kita berubah kalau kehidupan kita membaik. Ini sangat bahaya. Itu sama dengan orang baru beli mobil, waktu naik sepeda motor mau ibadah wanita di gereja, ibu ini bisa melompat dari Supra X. Bayangkan melompat. Begitu beli mobil, mau turun dari mobil itu setengah jam. Dengar dong pezolma, HP-nya si Ibe. Dan aku selalu bilang ini ibu bapak, hati-hati dengan fasilitasmu. Ibu, kamu tidak pernah tambah cantik di luar apa yang kau miliki dalam dirimu. Mulai pakai zolma masna, takya huruf ko di lembaga. Dek, gayana tabak yes. Nang tersinggung kamu nomor masih Tapi maaf, pakai saja, tapi jangan ubah pribadimu menjadi bukan dirimu yang sebenarnya. Bahkan ketika ibu-ibu marsalon seperti ini, Bu, istri saya sampai saat ini saya larang salon, bukan saya anti salon, bukan. Tapi ada sebuah ceritanya itu dulu dalam acara di kampung. Itu parumain boru saopu sama semua salonnya. Sama bajunya.
sama. Hah? Apa? Madar apa? Sarungnya sama, ating-atingnya sama, bulu mata tahan suhunya sama. Dan waktu sudah malam, bayangkan malam ini Bapak, semua mama-mama serupa. Maka ada bapak-bapak yang bilang, beta mulak. Dia pegang salah satu tangan itu perempuan, si wanita langsung jawab, soba kamu amang bau. Bayangkanlah, bayangkanlah itu. Gembala menjadi saksi kelahiran Natal. Hati-hati dengan fasilitas Anda. Fasilitasmu tidak menghantarkanmu ke Natal ini. Karena gembala juga tidak sempat berpikir, berangkatlah ke Bethlehem. Gembala tak katakan apa? Ada letak, cair do. Berhenti, berhenti. Berhenti itu. Kalau tidak, Anda bisa menjadi kabak, Anda bisa menjadi manajer, tapi kau harus menjadi manajer berhati gembala. Hati-hati dengan fasilitas hidupmu Bapak Ibu. Nanti Anda tidak merasakan bagaimana kuasa Natal ini. Hati-hati. Anda boleh bermegah dengan rumahmu yang bertingkat, tapi maaf, rumah paling berhargamu nanti hanya 5 lembar papan. Gak ada pelen di situ. Gelap-gelapan kau sendiri di situ. Maka selagi diberi kesempatan dengan fasilitas, katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, aku janji semakin kau berikan berkat, aku berjanji semakin kurendahkan dan kutundukkan kepalaku untuk memuji dan memuliakan Engkau. Itu yang penting. Hati-hati dengan mobilmu Pak. Itu hanya fasilitas. Anda punya Pajero silahkan, Anda punya Lexus silahkan, Anda punya Alphard silahkan. Kok tahu saya nama-nama mobil? Tapi maaf, saudara jangan pernah menghina orang lain dengan fasilitasmu, karena mobil termahalmu nanti adalah ambulans. Itu pun bunyinya lain. Kayak mana bunyinya? Sudah. Kabar Dede, jemaat Tuhan kayaknya diberkati hari ini. Nggak usah, hati-hati dengan fasilitas Anda. Gembala adalah saksi kelahiran Kristus yang pertama. Maka jadikanlah dirimu menjadi gembala. AHP posisim, AHP jabatanmu. Mau Anda tertinggikah, terendahkah, hari ini Tuhan ingin jadilah gembala yang menjadi saksi kelahiran. Ibu-ibu yang suaminya mungkin tidak bisa datang hari ini, jadilah gembala nanti ketika pulang. Pak, pesan Natal gini Papa. Papa sayang, minum sih. Pasti itu suami telepon Pak Bardede. Pak Bardede apa? Siapa yang khotbah? Kenapa rupanya? Rumah kami penuh mukjizat. Oke ya. Yang kedua, tidak ada hubungan harmonis tanpa perbedaan. Maka jangan paksa untuk menjadi sama. Ada yang belum menikah, yang datang di tempat ini, jemaat Tuhan, apakah masih ada yang jomblo? Hei, jangan perasaan yang pacaran itu masih jomblo. Nanti jumpa yang lebih cantik kau ditinggalkan. Siapa yang masih jomblo? Enggak ada bah. Yang ngiri ini. Jangan-jangan mereka ini syarat diterima di PTP 4 kawin dulu. Oke, no problem. Tapi karena saya memiliki panggilan Tuhan untuk pelayanan generasi, sering saya bertemu dengan anak-anak muda mengatakan, kok nggak jadi nikah? Nggak cocok, nggak cocok. Memangnya yang bagaimana kau cari? Kalau kau suka makan jengkol, kau cari orang yang suka makan jengkol sampai dunia ini kiamat, kau tak berjodoh. Ada pula ini wanita ditanya, kenapa nggak menikah? Dengar nggak cocok amang. Kenapa? Saya kan pendiam. Terus ya maunya dia pendiam. Ada yang bisu pun ada. Ada. Mau kau? Yang nggak bisa ngomong banyak dan sedang mencari jodoh, ku kenalkan sama kau besok. Maka kau pikir tidak demikian.
Tidak ada hubungan harmonis tanpa perbedaan. Maka kedewasaan hati dan pikiranmu untuk memahami dan mengikat itu bersama. Dan ingat Bapak Ibu, seluruh perbedaan kita, seluruh keadaan kita, itu keputusan ilahi sebagai kodrat. Kenapa manusia berbeda-beda? Maka jangan pernah paksa dirimu menjadi orang lain, karena keputusan Tuhan membuat kita berbeda. Itulah berkat Anda. Orang lain putih, kau ingin putih. Dipaksalah putih hanya mukanya. Leher ke Benua Toro macam ulu sebagai ting tua. Jangan paksa menjadi orang. Jangan. Sehebat apapun Anda mengidolakan artis, silahkan. Sehebat apapun Anda puji-puji orang, silahkan. Tapi jangan pernah menjadi orang lain. Allah menciptakan kita berbeda. Maka jangan paksa menjadi orang lain. Sudah, gaya bicara, perdalanna, warna kulit, rambut, apa yang Tuhan putuskan sudah baik, Bu. Kalau kau dibuat keriting, Tuhan punya tujuan lain. Jangan kau lurus-luruskan lagi sampai macam tali plastik yang dia apa di sisir-sisir itu. Kalau kau sudah dikasih rambut lurus, jangan kau keritingkan lagi. Bagi saya itu nilai termahal dari keputusan Tuhan, supaya Anda jaga hubunganmu dengan Tuhan dengan apa yang diberinya untuk saudara. Anda hitam, bangga dong, bangga. Dari dulu saya bangga menjadi hitam, sebab ku tahu hitam-hitam kereta api, biar hitam ku pastikan ada yang antri. Herok akasibiro. Jadi hubungan itu tidak akan pernah baik selama tidak dewasa dalam perbedaan. Suami istri yang sudah menikah, peliharalah perbedaan itu dengan hati yang dewasa. Jangan ada pemaksaan di sana. Kalau bapak-bapak lagunya adalah lagu Batak, mama-mama lagunya bahasa Indonesia, sama-sama bernyanyilah dalam jurusan masing-masing. Jangan kau paksa suamimu harus itu lagunya, apalagi itu lagu rohani. Kalau misalnya mama-mama suka dengan ini, langiti, kau yang menyanyikan itu, kau. Jangan paksa mereka. Kalau ibu itu ada yang pink atau apa itu ya, pink dota hewan dan ibu jumlah inang ada gari, nahunikan orange. Ibu, kalau bajumu orange dan kau cantik silakan. Jangan kau paksa ini punya jas orange. Karena apa? Berbeda tidak harus memaksa. Ini saya pahami dari dulu. Maka ketika orang ketawa mendengar khotbah saya dan ada yang ngomong-ngomong, biar aja. Memang ya memang begitulah dia mengalami kepedulian dirinya. Saya tidak akan bilang kenapa haram tajul ngamekel asengong, nggak usah, biar aja. Aku pendeta, bahkan ketika jemaat ngantuk pun lo isi. Ngapain saya terganggu? Nggak perlu. Kalau ngantuk dia puji Tuhan lah. Khotbah bisa membuat dia tertidur, nggak apa-apa. Aku harus dewasa dan nggak perlu saya bilang sama Amang Sintua. Sintu apa? Sihan. Saya tidak perlu Amang Sintu Sihan. Amang Sihan, dungo johinatan. Itu Sihan pasti jawab, "Homa dungoi, ai horma pinimudo." Sekali lagi, berbeda jangan pernah memaksa. Maka di rumah biasakan tidak ada keputusan sepihak. Tidak ada keputusan satu orang. Nang pe ama-ama ho, dang boy lomo-lomo. Unang saydo biamang auda mama hiriki be motor ha mama ho nei motor ho be we nolo dang mungkin nolon molo bawa ho aja saya mekel. Pak, jangan kau paksa itu. Jangan, itu bisa rumah tangga rusak.
Berbeda jangan pernah memaksa, tapi berbeda memelihara perbedaan itu. Maka jangan paksa orang jadi dirimu, termasuk istrimu. Mulai kau beda lopamu silahkan, mulai kau beda sayangmu silahkan. Jangan ada pengambil keputusan sendiri. Walaupun kita bapak-bapak, mereka mama-mama, tapi ingat, mereka akan bersuka cita ketika mereka selalu dilibatkan dalam sebuah keputusan. Tanya baik-baik, Mak Niucok, Desember ini kita ke rumah bapakku atau ke rumah bapakmu? Jangan kau sendiri putuskan, Pak. Tahun tujuh unai parjolo, tahun 2050 nggak usah tanya. Tidak ada keputusan sepihak. Berbeda jangan memaksa. Jalau do kegagalan tagurang akama. Lau tu lapo sona permisi ho. Inna rohana kainatai mati. Belum tahu dia gilirannya setelah ini. Kenapa kau keluar tak pamit? Kau terlambat pulang, kenapa tak berminta maaf? Kau paksakan situasi rumah untuk menghormatimu dalam kesalahanmu. Bertobat. Oke bos? Sahabat ini. Saya pikir ibu di rumah juga para ibu akan melibatkan kami untuk segala keputusan. Cobalah mulai besok jika ini baik, ibu-ibu. Ketika ibu-ibu belanja, teleponlah suamimu. Pak, malam ini dimasakin apa? Ayam, manusioto, manang napa oto-oto nih? Apa? Bebek? Itu suami, wah, itu otaknya pasti segar. Nanti malam makan, ma, iya, bapak mau makan biawak lah malam ini misalnya begitu kan. Tapi selama ini mama-mama hanya menyediakan apa yang dia putuskan untuk kita. Maka bertobat juga. Semangat ah. Itu contoh kecil supaya perbedaan ini bisa berjalan bersama. Mulai besok ibu coba lakukan. Dan yang kedua, yang berikut saya juga mau bilang sama ibu, ibu, kami para suami akan merasa kehilangan besok ketika wanita cantik ini besok tidak ada di rumah saya. Maka cantiklah selalu di rumah. Unang besok pakai daster nama riba gere-gere nggak bolok nih, bolok nih. Cantiklah menanti para suami. Itu penting. Biar jangan lama kali lah dia. Jadi berbeda jangan memaksa. Dan yang berikut, berbeda jangan hilang identitas. Berbeda jangan hilang identitas. Anak-anak Tuhan, jemaat Kristen juga Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan. Jangankan kepada muslim, jangankan yang tidak punya agama, jangankan mereka yang masih hidup di hutan dan menyembah berhala, saudara juga ditekankan memiliki hubungan yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan kita menjadi egois, tetapi jangan hilang identitas. Jangan di sini merah kau pun merah, seperti pilkada itu. Golkar kuning dia, besoknya PDP merah dia, besoknya Perindo, rupanya di rumahnya semua kaosnya lengkap. Kristen tidak boleh hilang identitas, tidak bisa. Bersama berbeda, tapi tidak boleh hilang identitas. Saudara kalau makan di restoran, jangan pernah malu untuk melipat tanganmu dan berdoa menunjukkan identitas bahwa kau Kristen. Di mana saja ketika satu orang diri saja kita berbeda dari orang lain, tapi jangan hilangkan identitas. Itu hilang identitas berat. Pak, Bu, jika kita berbeda di gereja di sini tidak ada masalah. Kalau ada gereja yang mengajarkan tidak mengalang nama margota, itu biasa-biasa. Saya tidak akan membuat komentar. Mau gereja itu makan nama margota, silahkan. Yang tidak margota silahkan. Persoalannya sama kau yang margota, sama kau yang tidak margota.
Aslinya kau apa? Lalu Bapak Ibu, wujudkanlah hubungan baik dengan siapapun. Dimulai dari keluarga, dimulai dari perusahaan ini, dimulai dari gereja kita. Yang pasti Bapak Ibu, tidak ada cocok kalau tidak ada cekcok. Maka kalau kita pun berantem, kita pun beda pendapat, slow dulu, jangan ribut. Ini bukan sedang mengganggu hubungan kita, tapi ini sedang perbaiki hubungan kita. Tidak ada hubungan yang baik tanpa masalah yang hebat. Tidak ada. Maka kita pun boleh positif dengan setiap masalah. Kalau ada rumah tangga katakan kami tidak pernah berantem, pargabus. Saya pastikan rumah tangga yang dewasa, rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang sudah melewati setiap masalah. Benar. Siapa suami yang tidak pernah marah kepada istri? Siapa istri yang tidak pernah kecewa dengan suami? Ini pasti kita sudah jalani bersama. Tapi ketika ini kita kawal dengan semangat Natal ini, bahkan di perusahaan ini, orang yang bersalah pun sebelum minta maaf, Anda sudah harus membuka pintu maaf. Dan ini yang bagian terakhir. Yesus katakan apa? Sampai berapa banyak kita memaafkan orang, mengampuni orang? 70 kali 7 kali dalam Matius 18 ayat 22. Itu bukan soal jumlah, tapi mewujudkan hubungan ini. Ampunilah orang sebelum dia berminta maaf. Hatimu harus menjadi lebar, hatimu harus menjadi luas kepada siapapun yang bahkan mencelakai hidup Anda. Mohon Ibu Bapak, jika ada di sini orang Batak, pantangkanlah dari mulutmu untuk mengatakan salilindang roi mana marsop pasal 10 jari-jari, pasal pulsa ada si majujung. Hentikan itu. Nanti sampai mati dia tidak datang minta maaf karena Anda bilang dengan 10 jari harus menyembah. Jarinya 9 persoalannya. Waktu dia madodos, apa jatuhlah pisaunya itu kan? Atiririslah si bisi. Kau paksa pula orang harus menyembah 10 jari-jari. Maka bagi saya, pengampunan yang Tuhan inginkan supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap baik-baik seperti perintah khotbah ini, selalulah berminta maaf, selalulah memaafkan jauh sebelum orang minta maaf. Jangan tunggu orang punya kesalahan, jangan tunggu orang berdosa baru pintu maaf saudara terbuka. Itu Kristen munafik. Maka saya dengan istri saya jarang kami minta maaf. Maaf ya Pak, maaf ya Ma. Apa? Kupastikan dia pasti maafkan saya sebelum saya minta maaf. Dan memangnya harus begitu. Dan jangan intip orang salah, jangan intip kesalahan orang lain, lalu tiba-tiba Anda berdiri tegak minta maaf. Kalau minta maaf yang dipaksa Pak, buat apa? Coba bayangkan ini Desember. Mungkin ada hubunganmu yang tidak baik dengan paribanmu. Natal ini menjadi saksi perbaiki segera. Sebagaimana Allah memperbaiki hubungan dengan kita, maka hubunganmu sekarang selesaikan. Pak, Bu, jangan sampai musuhmu meninggal atau kau yang meninggal duluan. Perbaiki hubunganmu. Dan jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu Natal, apalagi ini Natal. Maka nanti malam Allah yang menjadi musuhmu. Ini kan Natal, memang saya minta maaf Eda. Tadi berkat Natal lewat khotbah, bahkan harus berdamai dengan musuh Eda di Natal ini. Maafkan saya Eda. Di Natal ini maafkan aku Eda. Tahun depan kita ulangi lagi. Jangan tunggu. Maafkan orang sebelum dia minta. Dan jangan paksa orang minta maaf. Itu maaf palsu. Yesus katakan 70 kali 7 kali. Itu soal sempurna angka 7. Maafkan dan ampuni orang dengan sempurna. Dan yang kedua, mewujudkannya apa? Hindarilah iri hati dan dengki. Ada pendeta dari timur ini, baru-baru ini saya dengar khotbah. Memang kalau iri dengki menguasai kita, yang paling final kemarahan dan mematikan. Semoga itu jauh dari kita. Dan aku mohon maaf Ibu Bapak, jika mungkin ada keluarga kita yang jika ada hubungan keluarga kita yang baru terjadi semalam. Ada seorang laki-laki yang membunuh 2 orang anak.
hanya karena dibully? Benar? Tapi itu terlibat orang tua. Whatever, apapun yang terjadi, kita tetap menyayangkan peristiwa itu. Tetapi yang mau saya maksud, andaikan itu bicara iri hati dan dengki, memang kemarahan bisa berpuncak pada pembunuhan. Namanya iri hati. Sampai ada pendeta dari timur itu berkhotbah begini, hati-hati Anda memiliki iri hati. Ada dua orang berada di satu tempat yang sedang berdoa, tapi ini satu orang di antara mereka itu orang yang paling iri hati. Lalu malaikat turun dan bertemu dengan mereka berdua. Anda berdua, hanya satu orang yang bisa berdoa dan langsung terkabul dengan syarat, siapa yang berdoa, temannya satu lagi mendapatkan 2 kali lipat. Maka si kawan ini pun mulai berdoa, Tuhan, berikan saya 1 ekor ayam. Otomatis kawannya mendapatkan 2. Dia hitung-hitung, Tuhan, berikan saya 1 juta. Kawannya otomatis mendapatkan 2 juta. Iri hatinya mulai mengganas. Lalu dia doanya ketiga berbeda, Tuhan, jadikan mataku buta sebelah, supaya yang di sini buta dua-duanya. Irinya masih berkuasa. Yang terakhir dia berdoa apa? Tuhan, bikin aku mati bola, supaya di sini mati situ tuh. Kalau mau hubungan baik-baik, kalaupun bapak yang menyekolahkan adikmu itu dan dia lebih kaya dari kau sekarang, bersyukurlah. Jangan jadi iri. Biarin aja. Kalau dulu pun waktu SMA kau anggar jago juara 1, yang sekarang juara 30 lebih hebat dari kau, biarin aja. Gak usah kembali ke masa lalu yang mengatakan HP tiki SMA na otowanun ho nama loan ngabo hahon wae. Begitu, hindari iri hati. Karena ini luar biasa. Ketika itu dimiliki orang lain dan bahaya teratasnya, apapun dia bisa kerjakan, asal terlampiaskan iri hatinya dalam hubungan kepada perusahaan, dalam hubungan kepada keluarga, hubungan kepada masyarakat. Ini harus selesai saat ini juga. Biarkan saja. Lalu yang ketiga, berdampaklah selalu. Ibu bapak, Anda yakin bahwa terkadang Tuhan menciptakanmu menjadi miskin karena Tuhan mau lewat kemiskinanmu kau berjumpa dengan Tuhan. Aku pun yakin jika ada jemaat Tuhan yang menderita, tunggu, percayalah, mana tahu juga Tuhan ingin bertemu saudara dalam penderitaanmu. Maka jangan pernah khianati Tuhan dengan apa yang Anda rasakan hari ini. Karena apa? Kita harus yakin bahwa dampak kehidupan ini juga bahagian dari arahan Natal ini. Wahai orang kaya, biar kekayaanmu tidak menjadi dosa, berikanlah mereka nafkah orang-orang miskin. Hai orang-orang pintar, supaya kau berdampak, jangan hina mereka yang bodoh. Itu bermakna bahwa kepintaranmu adalah milik mereka yang bodoh. Maka jangan pilih, jangan pernah tidak berdampak. Dan bahkan ketika engkau terhormat, Tuhan inginkan itu terjadi supaya mereka yang direndahkan, supaya mereka yang terhina juga bisa terangkat dengan kehormatan yang saudara boleh miliki saat ini. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, jika hubungan kita diinginkan oleh Tuhan tetap harmonis, itu berawal dari bagaimana Tuhan tidak pernah berputus asa menciptakan hubungan dengan kita. Ketika imam gagal, ketika raja gagal, ketika nabi gagal, bahkan Allah masih katakan apa? Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Yehezkel katakan. Lalu para nabi atau pendeta atau sintua katakan apa? Bah, Cihani Buharo, minggir kau, saya akan hadir. Itulah Kristus di masa Natal. Hebatnya Tuhan mempertahankan hubungan kita. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ibu bapak, bapak tahu kenapa kita masih lolos ketika kita berbohong? Tuhan masih inginkan hubungan ini baik-baik. Andai saja mulai tahun depan holam mergabus amama mati, hola dimuruki inata mati, hola diototoi inata mata mati, hola dang laumar minggu
Hola daging lihat bonus twinata. Mati. Hasilnya apa? Habis manusia. Mungkin malaikat sudah bilang begini. Orang sumber ke sinaga? Gak ada. Bahaya PTB 4 ini. Maaf Pak, saya akan kasih besok itu proposal, ada marga sinaga harus kerja. Ya, jadi begitu. Bagaimana kita? Bagaimana Allah menciptakan hubungan itu? Sampai sekarang Allah masih izinkan. Makanya saya yakin itu malaikat bilang sama Yesus, "Hei sinagai, ini sinagai. Ahai natu hati, pamate mai. Bahasa pamateon baru membuni 2 halak. Ini pengalumanya nih. 200.000 ngona. PT maksudnya, buhamu ba. Hebatnya Tuhan mempertahankan hubungan ini. Maka kerjakanlah itu di perusahaan PT 4 Regio 1. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, kiranya Engkau memberkatinya, menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melakukan segala ibadah kami, mengerjakan pekerjaan kami, dan juga menjadi nazar kami untuk bekerja setulus hati dan menciptakan hubungan yang maksimal, hubungan yang harmonis di perusahaan ini, demi target, demi segala sesuatu yang diinginkan. Walau dengan segala kerendahan hati kami berdoa, Engkaulah yang menolong kami, supaya kami benar-benar saling menciptakan hubungan yang baik dan terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Ini doa kami di dalam nama Kristus. Amin.